Halo guys, balik lagi dengan Gadget Gorillas. Kali ini gue akan review satu mainan Transformer baru. Ini Megatron dari seri War for Cybertron. Ini yang versi Netflix Original Series. Mold ini sebenarnya udah lama ya, cuma ini dibikin finishingnya, dicat lagi dengan cat yang metalik dan di package lagi dengan kemasan dan dengan aksesoris yang beda. Sebelum gue review, gue kasih lihat detailnya. Nanti gue juga akan coba bandingin sama versi Megatron dari Siege yang sebelum-sebelumnya ya. Ini versi originalnya dan yang versi anniversary 35 tahun dari Transformer. Jadi emang mold Megatron ini udah keluar 4 sebenarnya ya, 4 versi. Yang versi pertama adalah ini, yang versi originalnya. Kemudian keluar versi anniversary 35 tahun dan keluar versi Megatron yang generasi 2 ya. Cuman itu gua nggak punya karena gua nggak terlalu suka juga sih. Bentuknya loreng-loreng gitu, aneh. Nah, cuma yang terakhir keluar adalah yang seri ini nih, yang Megatron versi Netflix dengan cat yang lebih bagus dan dengan aksesoris yang lebih banyak. Nah, sebelum kita lihat detailnya, gue akan kasih lihat dulu packagingnya. Nah, untuk packagingnya warna putih, dominan warna putih. Kemudian layoutnya seperti ini, War for Cybertron. Ada namanya di sini, nama karakternya Megatron. Ada logo Netflix. Bagian sampingnya ada ilustrasi, ada logo Decepticon. Kemudian ini foto produknya, versi robot, versi tank, dan ini aksesorisnya. Nanti kita akan lihat aksesorisnya satu-satu ya, lebih detail. Ada dapat pinpointer dan lionizer. Sebenarnya dia adalah Autobot ya, tapi di sini dikasih keterangan dia di captive, jadi dia disandra dulu oleh Megatron. Si lionizer juga ya, captive prisoner. Bagian sebelah sini ada ilustrasi karakter-karakter Transformer. Ini sama ya, cuman beda warna aja sama ilustrasi yang ada di versi package originalnya. Di sini ada karakter Megatronnya. Ya. Bagian atas, bagian bawahnya biasa aja ya. Dan ini udah gua unboxing. Kalau kalian mau lihat isi dalamannya, coba tonton video gua saat gua review Hotlink. Itu ada video unboxing juga. Oke, langsung aja. Habis ini kita langsung lihat figurnya. Oke guys, ini dia Megatron setelah keluar dari boxnya. Nah, kita dapat aksesoris pertama si lionizer ya. Cuma ini warna lionizernya dicat kepalanya warna silver. Ini juga pakai cat warna silver dan pakai plastik transparan warna oranye. Warna jadi ngejreng banget ya. Matanya warna biru, sisanya sama sih kayak lionizer yang warna hitam. Lionizer ini bisa berubah jadi pedang ya. Transformasinya, buntutnya kita lurusin dulu, terus kepalanya kita tekuk, kita masukin, terus kakinya ini kita lipat. Nah, di sini ada slotnya ya, dan di sini ada packnya. Cuma diputar doang kakinya dan dimasukin ke dalam slot yang udah disediakan di sini. Ini coba kita lihat detailnya. Kelihatan peningkatan sih dibanding lionizer yang versi terdahulu, dan dia dapat efek part juga, efek sabetannya dengan warna pinknya nyala banget nih, jadi ngejreng banget. Oke, selain lionizer kita juga dapat si pinpointer ini nih, seperti seri Battle Master yang udah sama aja transformasinya. Wajahnya dikasih warna silver, terus paduan plastiknya warna merah dan warna hitam, dan dia juga dapat efek part warnanya pink nyala juga seperti ini. Ini juga transformasinya simple banget. Kakinya kita lipat supaya dia masuk ke slot sini, terus kita kunci pakai pengunci yang ada di tangan. Ini senjatanya, dan kita bisa kasih efek part. Oke, itu aksesorisnya. Sekarang kita coba lihat si Megatron. Ini dia figurnya. Catnya juara banget sih. Satu-satunya alasan gua beli Megatron ini karena aplikasi catnya ya. Tapi ya ada beberapa kelemahan sih. Ini kayak catnya di sini nggak dicat sampai belakang ya. Terus di bagian sini juga pengaplikasiannya kayak kurang rapih. Banyak apa ya di sini juga nih, kelihatan kan? Nggak berantakan sih, cuman nggak presisi aja. Terus sini ada ada bercak-bercak juga di sini. Gua nggak tahu kenapa demen banget dikasih bercak ya si seri Siege ini. Padahal kan saat pengaplikasian catnya udah seperti ini, gua rasa udah nggak perlu lagi nih bercak-bercak ini. Nah, kalau gradasi seperti ini nih, pengaplikasian airbrush nih, gue suka sih. Gelap terangnya dibikin seperti ini. Kalau bercak-bercak ini kayak harusnya nggak usah lah. Nah, ini ada decalnya, dikasih apa ya, kayak codetan gini, sama kayak di versi film Netflixnya ya. Gue suka banget.
si Megatron versi Netflix ini. Nah, ini untuk aksesorisnya ini kita bisa pasang di sini. Dan ini bisa jadi tembakan juga. Full weaponnya seperti ini. Gimana ya, dengan kalau gue sih suka dengan warnanya si pinpointer ini ya. Cuma dengan Lionizer ini warnanya jadi kayak tiba-tiba jadi warna orange sendiri gitu ya. Jadi agak kurang apa ya, jadi terlalu kontras gitu. Dan efek pinknya ini pink nyala banget gitu ya. Dengan aplikasi cat Megatron yang udah dibuat lebih gelap gini, ada efek yang nyala gini, bagus sih sebenarnya ya. Jadi lebih kontras, dan sebagai mainan untuk di display gitu pasti jadi warnanya jadi lebih kelihatan menarik perhatian gitu ya. Oke, kira-kira gini untuk pengaplikasian aksesorisnya. Sekarang kita akan coba bandingin dengan versi Megatron dari versi-versi sebelumnya ya. Oke guys, sekarang gue akan coba bandingin dengan versi Megatron. Ini yang versi standar ya. Jadi pertama kali keluar versi ini, dan versi cel shaded, versi anniversary 35 tahun Transformer ya. Ini dikeluarin bareng si versi cel shadednya Optimus Prime. Gua sebenarnya cukup puas ya dengan Megatron yang ini. Megatron yang versi standar ini menurut gua moldnya udah keren banget. Cuma orang banyak komplain, pertama seperti seri Siege yang lain itu adalah aplikasi chat. Ini orang pada nggak suka nih karena pengaplikasiannya ngaco sih. Jadi kayak dikepretin kuas gitu, bukan kayak dipoles gitu ya. Bukan jadi kayak battle damage, tapi malah jadi kayak ketumpahan cat. Dan untuk si Megatron ini, si Hasbro pakai catnya warna abu-abu ya. Kalau kalian lihat review gua di Siege Seeker ya, bercak-bercak catnya itu kalau di Thundercracker itu dia pakai warna silver. Kalau menurut gua akan keren kalau catnya ini dikasih warna silver nih, tapi ini dikasih warna kayak warna lumpur abu-abu gitu ya. Jadi kayak kelihatan kotor. Ya, jadi malah bikin orang banyak yang nggak suka sih. Terus masalah kedua yang ada di mold ini, di versi originalnya adalah bagian sini itu orang pada banyak bilang terlalu loose, tapi di unit yang gue dapat ini kenceng sih. Jadi gue juga nggak tahu nih, mungkin gue beruntung aja ya, karena orang pada keplek-keplek nih kalau kepalanya dipegang gini, dan Megatronnya jadi nunduk gini ya, jadi ngeselin sih. Jadi nggak enak gitu kalau buat dipajang. Kalau buat dipegang-pegang ya nggak enak kalau misalnya ada bagian yang keplek-keplek gitu, ada yang loose. Tapi di versi gua nih kenceng nih bagian leher sini, jadi nggak masalah. Nah, ini bagian belakangnya juga masih dicat, dan sekarang udah versi ini udah ada versi knockoff-nya ya, dikasih diecast dan dibikin oversize dikit. Terus di bagian sini dikasih penutup biar nggak bolong. Orang kayaknya lebih banyak yang beli versi knockoff-nya ya. Cuman gua dapat ini di harga cuma berapa ya? Cuma 190.000. Jadi ini kan sebenarnya Voyager ya. Voyager class kan kalau di sini kan harganya sekitar 500-an ya, 500-600-an. Cuma ini karena gua belinya pas sudah banyak diskon, jadi gua belinya di harga 190.000. Worth it sih kalau gua bilang. Kalau dibandingin sama versi Netflix, udah jelas catnya menangan ini ya. Emang kalau misalnya cat berantakan ini bisa dihilangin, terus kita bisa repaint lagi kayak gini ya, keren juga sih. Dan ini catnya di bagian sini merahnya sampai bagian sini ya. Tapi kalau yang versi Netflix, nah ini catnya nggak dibikin utuh gitu. Jadi gue rasa ini kayak catnya pengaplikasiannya agak pelit nih di sini nih. Selebihnya sih sama ya. Cuman di sini logo Decepticonnya lebih besar, dan ada baretnya dikit ya, dibikin seakurat mungkin seperti di seri Netflix. Kalau di sini logo Decepticonnya biasa aja ya, agak kecil dan cuman logo biasa aja. Cuman di bagian sininya bersih nih. Kalau yang si versi Netflix dikasih bercak-bercak gitu, ya jadi jijik gitu. Terus apalagi ya bedanya di bagian senjata? Jujur, satu-satunya hal yang menang dari versi mold ini adalah senjatanya. Karena di sini pengaplikasiannya, detail catnya di sini ya bikin kasih warna silver dan warna merah ya. Kalau di versi Netflix nih nggak ada nih, nggak dicat warna silver, detailing silvernya nggak ada. Menurut gue jadi senjatanya jadi lebih keren gitu. Kalau di sini kayak terlalu flat gitu. Nah, buat gue untuk senjatanya si versi Megatron ini, nah ini jauh lebih bagus daripada senjatanya versi Netflix. Ya kira-kira gitu. Untuk bagian sini juga dibikin senjatanya ada kayak gelap terang ya, dibikin efek airbrush. Di sini flat aja sih, nggak ada detailing apa-apa, plastik hitam doang. Terus bagian kaki juga sini ada color separationnya, warna plastiknya agak coklat. Kalau di sini semua warna hitam, dan di sini warna tumitnya juga warna hitam, di sini warna abu-abu. Di sini juga dicat warna silver, tapi di sini belang. Ini gue nggak suka nih ya, agak nanggung sih yang versi Netflix ini. Cuman kalau dari depan sih emang udah bener-bener kayak CGI-nya di film Netflix sih.
Kalau yang ini gue masih tetap suka sih, karena ini juara di bagian senjatanya. Nanti akan kelihatan kalau saat udah jadi mode tank ya. Nanti gue akan kasih perbandingannya juga. Oke, kira-kira itu yang gue suka dari versi originalnya. Selain karena gue dapat kopi yang ininya nggak keplek-keplek ya. Jadi gue beruntung juga dapat yang nggak ada masalah di bagian lehernya. Karena di versi Netflix ini juga kenceng ya. Kayaknya setelah ada yang nge-review bahwa ini jadi loose, kayaknya diperbaiki nih di versi setelahnya ya. Cuman di versi gua ini kayaknya batchnya yang kebetulan yang dapat yang lebih bagus nih. Jadi ini nggak loose sama sekali. Quality moldnya sama kayak yang versi Netflix. Tapi untuk keseluruhan overall catnya paling juara ini, karena harganya juga beda jauh ya. Harga asalnya sih mirip-mirip lah, ini harga Voyager. Cuman setelah ini diskon, ini harganya jadi 190.000. Oke, habis ini gua akan coba bandingin sama yang versi cel shaded. Oke guys, ini dia versi cel shadednya Megatron ya. Sebenarnya ada lagi versi generasi 2 yang catnya loreng-loreng ya, dengan mode yang sama, tapi hanya beda head sculpt sama pengaplikasian cat aja. Cuman itu untuk yang suka ngumpulin dan tertarik dengan homage-nya generasi 2 Megatron aja sih. Nah, versi cel shaded ini dikeluarin sebagai special edition 35 tahun anniversary-nya Transformer ya. Jadi udah tua juga ya, dari tahun 86 ya. Dan versi Megatron Siege ini dibikin catnya dengan pengaplikasian cel shaded supaya seperti film kartun seri originalnya di seri G1. Nah, cuma gue merasa dia terlalu putih karena pengaplikasian abu-abunya tuh sedikit gitu. Nah, tapi overall gue merasa ini terlalu putih, dan apalagi head sculptnya tidak dicat ya. Sculpt bibirnya kurang kontras, jadi kelihatan kayak mukanya flat aja gitu. Pengaplikasian efek glossy-nya di sini gue kayak ngerasa kurang berhasil sih. Ya, tapi mungkin itu hanya pendapat gue aja ya. Overall dari ketiga Megatron tadi itu, ini my least favorite sih, karena kurang menunjukin keganasan Megatron gitu ya. Walaupun ini emang versi cel shaded film kartun ya, tapi mungkin kalau pengaplikasian warna plastik putihnya ini dibikin lebih gelap dikit, terus baru dikasih cel shaded gitu, itu mungkin putihnya tuh jadi kayak nggak putih bersih gitu. Karena Megatron itu kan tokoh antagonis ya. Nah, cuman gue suka di sini warna merahnya tuh lebih ini ya, lebih terang gitu, lebih nyala. Dan di sini warna dicat lebih merahnya juga sampai belakang, tapi selebihnya warna putih aja. Dan pengaplikasian catnya juga rapi sih. Di sini udah nggak ada bercaknya sama sekali, dan senjatanya dikasih efek cel shaded juga, kayak efek berkilau gitu. Overall untuk versi anniversary-nya ini cel shaded-nya buat nemenin si Optimus ya, inilah worth lah buat dibeli. Habis ini gue akan coba transform salah satu. Gue akan transform versi Netflix menjadi mode tank. Lalu gue akan coba bandingkan juga dengan mode tanknya si versi originalnya dan versi cel shaded-nya. Oke, kita akan coba transform ini jadi mode tank ya. Pertama kita lepasin dulu nih senjatanya. Ini senjatanya bisa kita pasang di belakang sini juga ya. Ada portnya juga. Terus tangannya kita lurusin. Terus tangannya sini kita masukin. Bagian sini juga. Terus senjatanya kita putar, kemudian ini bisa kita buka tangannya. Ini bagian belakangnya kita bisa ke atasin, kemudian ini kita lepasin dulu ke bawah, baru ini kita angkat ke atas. Kita putar gini supaya jadi roda tank. Kita masukin, kemudian ini tangannya kita belakangin, kita ikutin gini. Nah, ini ada lubangnya, ini kita bisa masukin sini. Kita rapi-rapiin dikit. Nah, jadinya seperti ini. Lalu ini roda tanknya ini kita bisa naikin ke atas ini. Bisa kita rapi-rapiin dikit gini ke dalam packnya lagi. Emang agak tricky ya transformasinya, dan kurang enjoyable sih. Ini udah jadi bagian depan tanknya. Sekarang kita ke bagian kaki. Bagian kaki ini kita masukin dulu. Terus sini kita lipat. Bagian dalam sini kita bisa buka gini. Ini kita ke depanin gini. Ada yang salah lagi, kita tekuk gini. Sebelumnya ini harus kita putar dulu ya ininya, perutnya. Nah, baru kita posisikan supaya dia ngelipat sini. Bisa kita masukin lagi. Nah, di sini ada packnya lagi, dimasukin ke dalam sini supaya dia jadi bagian belakang dari roda tanknya. Untuk bagian sini sama, kita buka dulu, terus kita kedepanin gini, kita patahin seperti ini, terus kita coba posisikan supaya dia posisinya bisa kita kunci pakai pack yang ada di sini. Nah, kira-kira gini.
Nah, kayaknya ada yang salah gue. Bentar, kayaknya gue ada yang salah. Sorry. Ini ada yang kelupaan part di sini. Ini harusnya gue katasin dulu ya, supaya dia baru bisa lebih rapih. Nah, udah jadi kayak gini. Ini tinggal kita masukin part senjatanya ini ke dalam lubang sini. Ini kita rubah dulu, kita putar dulu ke belakang. Nah, ini posisi kayak gini senjatanya. Kita masukin ke sela-sela di bawah meriamnya sini. Karena ini posisinya sebenarnya buat kuncian, jadi dia pasti masukin udah pas gitu. Ini dia mode tanknya, mode tank Cybertron Megatron versi Netflix ya. Gila, gimana? Keren ya. Gue suka banget mode Cybertronian tank si Megatron di film Netflix ini ya. Dan cannonnya ini juga keren banget sih gue bilang. Cannonnya ini bisa muter 360 ya, seperti tank asli ya, dari atas. Masih kelihatan bentuk kaki sih ya. Cuman ya bukan versi masterpiece juga ya. Nah, di sini ada portnya buat masukin efek. Bisa kita cobain masukin efeknya di sini. Nah, tapi ini jadi ke bawah gini ya, kurang pas posisinya nih. Tapi port buat tembakannya di sini nih bisa kita masukin efeknya. Kalau kalian inget di film di episode pertamanya Netflix saat Megatron nembak si Elita One ya, dia ngeluarin cannonnya tuh warna pink gitu. Nah, keren banget sih. Cuman emang di sini cat warna merahnya lihat agak kurang rapi, dan di sini juga nggak dicat. Beda sama versi aslinya di sini. Nah, ini catnya lebih rapi, terus ini juga dicat full di sini. Nah, ini perbandingannya dengan versi mold originalnya kita bisa lihat, dan detailing cannonnya jauh lebih detail dibanding versi Netflix. Ya, dengan cat warna silver dan merah, cat merah juga lebih banyak. Sedangkan versi Netflix hanya gunmetal ya, gunmetalnya juga jadi kurang kontras. Cuman ya supaya warnanya senada ya sama keseluruhan catnya di badan Megatron ini. Cuman nggak tahu kenapa gue suka banget ngelihat meriam di versi originalnya ini. Kalian bisa coba kanibal ini, bisa kalian switching. Kita tuker. Boleh juga sih, gua suka nih, jadi meriamnya jadi lebih detail ya. Cuman walaupun ada beda warna dikit ya, tapi jadi lebih keren. Ini kira-kira perbandingannya. Di sini ada plastiknya agak coklat ya, dan di sini hitam semua di airbrush. Kemudian overall sama-sama mirip-mirip. Bagian bawahnya juga seperti ini, kepalanya masih ngintip. Bannya muter ya, cuman gue nggak rekomen sih, karena ini gue takut kebaret catnya yang di sini ya, cat di bagian badan sini. Jangan digesrek-gesrekin deh kalau yang versi ini, karena ada catnya yang sayang banget di bawah situ. Overall itu ya bedanya. Dan sekarang gue akan coba bandingin sama versi cel shaded. Ini dia versi cel shaded, dan kelihatan banget bedanya. Gue ngelihat ini sangat-sangat flat, dan gua rasa efek cel shadednya ini gua kurang suka, karena ini putih ketemu putih lagi di sini, buat gua kurang kontras, jadi agak flat aja. Dan di sini juga malah nggak ada cat sama sekali ya, nggak ada cat kecuali di bagian sini hanya abu-abu ya. Overall seperti ini. This is my least favorite ya, jadi gua rasa nggak ada yang bisa gua kasih komentar lagi. Ini logo Decepticonnya agak kurang tajam sih, nggak setajam logo Decepticon yang versi yang lain. Overall seperti itu perbandingan mode tanknya. Dan kalau kita lihat sekilas, ini perbedaan yang paling kelihatan sama gue itu yang versi Netflix nih kelihatan kayak kayak CGI-nya di film Netflix lah. Dan yang versi originalnya nih kerasa plastik sih ya, karena ini kan jadi kayak memang seperti mainan biasa gitu. Dan versi cel shadednya ini yang gue bilang gue agak kurang suka, karena putihnya tuh membuatnya terlalu flat gitu. Dan detailingnya juga di sini, efek cel shadednya di bagian meriamnya juga gue rasa efeknya kurang berhasil sih, dan lebih parahnya jadi malah kelihatan flat. Kalau ini walaupun plastik tapi detail-detailnya masih banyak di sini ya, di meriamnya, di separasi warnanya ya, ada warna merah di sini. Secara feel gue lebih suka ini dibanding yang versi cel shaded. Gue beli 3 ini karena ini buat nemenin versi cel shadednya Optimus, dan gue beli ini di harga yang cukup murah ya, cuma 190.000. Setelah gue dapet, ternyata
isu di bagian kepalanya itu yang keplek-keplek. Di unit yang gue dapet tuh nggak ada. Dan setelah gue perhatiin, gue suka banget sama si meriamnya versi originalnya dibanding versi Netflix. Gue suka ini tiga-tiganya karena buat gue tiga-tiganya punya purpose yang beda ya. Walaupun moldnya sama-sama, tapi nggak ada salahnya gue keep 3 ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pilihan, mana yang akan kalian pilih? Karena nih harganya beda-beda ya. Gue masih nemuin di Tokopedia masih harga 190, 200-an gue masih nemuin banyak. Ini gue dapat lagi diskon, harganya 700 ribuan, tapi harga standarnya masih sekitar 800 sampai 1 jutaan. Yang ini sekarang kalau nggak salah harganya sekitar 350 sampai 400. Oke, segitu dulu opini dan review gua. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan jangan ragu-ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, karena gua akan review juga beberapa seri mainan Transformer lagi ya, yang ada di koleksi gue. Mungkin waktunya nggak akan konstan ya, karena gua bikin video ini di sela-sela waktu kerjaan gua. Dan ini video ini udah cukup lama juga pengen gue bikin, cuman gua kemarin lagi banyak kerjaan, jadi tertunda juga. Oke, thank you guys udah nonton video ini. See you on the next video.